Oke, Assalamualaikum saudara sekalian. Sore ini eh, saya Muhammad Rozik Zainuddin eh, ingin berbagi, ingin menyuarakan sesuatu, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi sikap orang lain terhadap kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebagai manusia kita ini kan makhluk sosial. Tentu makhluk sosial itu apapun yang kita lakukan itu punya konsekuensi, punya risiko terhadap sikap orang lain terhadap kita. Gitu kan? Nah, perlu diketahui bahwa orang yang suka terhadap kita tidak butuh alasan kenapa harus suka, gitu kan? Begitupun orang yang benci terhadap kita, itu tidak butuh kita klarifikasi kepadanya tentang sikap kita. Jadi, hidup yang enak itu adalah hidup itu jalan saja. Jika memang ada pilihan-pilihan yang harus diambil, pilih saja. Tetapi ingat bahwa setiap pilihan itu mestilah pilihan-pilihan yang kita ambil itu mestilah tidak bertentangan dengan standar ketentuan, begitu ya. Jadi apapun yang kita ambil, apapun yang kita lakukan itu mesti ada positif negatif dengan ini sikap orang lain terhadap kita. Ada sebuah kisah, gitu ya. Ada sebuah kisah terkait sikap ini. Sebetulnya ini kalau orang ngaji, orang biasa ngaji, sikap kajian ini biasa saja, ini bukan hal yang baru. Yaitu cerita seorang anak kecil, kemudian satu orang tua dan seekor unta. Ini menarik untuk menjadi kajian bagi kita, ilmu bagi kita, ilmu bagi kita dalam kehidupan ini, biar tidak mudah baper dan sebagainya. Suatu ketika orang tua, anak, dan unta ini melakukan perjalanan cukup jauh perjalanannya. Di tengah jalan awalnya anak ditaruh di atas, taruh di atas unta. Kemudian si bapak menarik tali unta ini, kemudian jalanlah. Maka bapak, anak, dan unta ini ketika jalan, ketemulah ia dengan rombongan orang-orang yang bersalipan begitu. Maka apa yang dikatakan orang-orang ini? Orang-orangnya mengatakan, sungguh orang tua itu tidak mendidik anaknya akhlak, gitu kan? Sehingga anaknya duduk di atas unta yang notabene ketika duduk di atas unta itu di atas kepala sang bapak. Maka akhlaknya tidak terdidik. Gitu. Sedang bapaknya di bawah. Sang bapak mendengar itu kemudian berpikir, waduh iya ya, ini kan salah ini. Maka kemudian si bapak ini mengambil langkah lain, merubahlah sikapnya. Sikap apa yang diambil bapak ini? Anak ini kemudian diturunkan, gitu kan. Nah, setelah anak ini diturunkan, bapaknya naik. Ya. Bapaknya naik, anaknya di bawah. Anaknya membawa unta ini. Gitu kan ya, anaknya membawa unta ini. Apa yang terjadi? Dalam panjangnya perjalanan itu ketemu lagi atau bersimpangan ya dengan orang lain. Maka orang lain itu mengatakan betapa orang tua ini tidak kasihan kepada anaknya.
Kenapa orang tua tidak kasihan pada anaknya? Karena anaknya disuruh nuntun unta gitu ya. Sedangkan orang tuanya malah naik unta itu. Nah, bingung lagi orang tua ini. Waduh, iya ya. Ternyata ketika saya duduk di atas, saya harus kasihan terhadap anak saya. Begitu. Berarti dua hal sudah gugur, yaitu orang tua naik unta itu tidak benar, anak naik unta juga tidak benar. Sekarang jalan bersama-sama sudah. Unta jalan, anak jalan, bapak jalan. Kelihatannya sudah menarik, sudah selesai persoalan. Ternyata tidak, saudara-saudara. Apa yang terjadi kemudian ketika rombongan anak, orang tua, dan unta ini tadi lewat? Yang terjadi kemudian adalah orang-orang yang bersimpangan dengan ini, kemudian mengatakan bahwa sungguh laki-laki tua itu, pesan bapak itu, bodoh sekali. Kenapa? Dia tidak mempergunakan untanya sebagai tunggangan itu, gitu kan ya? Untanya sebagai tunggangan itu untuk ditunggangi. Tetapi unta itu ya dituntun begitu ya bersama-sama. Bingung lagi dia orang tua ini. Waduh, salah lagi ya saya. Lalu apa yang dilakukan orang tua ini? Orang tua ini kemudian pada langkah selanjutnya bersama dengan anaknya naik unta itu. Dalam hatinya saya yakin benar dan tidak akan ada yang mengolok-olok saya. Dia berjalan lagi, ketemu dengan kafilah lagi. Kafilah itu mengatakan bahwa orang tua itu mengatakan lagi bahwa ternyata sungguh anak dan orang laki-laki itu tega sekali. Masa seekor unta itu disuruh mengangkut orang tua dan anaknya. Nah, ketika tahu itu dia kemudian begini, loh, kenapa semua langkah saya salah? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita butuh punya prinsip, butuh punya pegangan. Yang itu clear, kita yakini kebenarannya. Kita punya alat-alat ukur untuk mengambil sebuah pilihan kebenaran menurut kita. Karena kebenaran menurut kita itu belum tentu kebenaran untuk orang lain. Kebaikan menurut kita juga belum tentu baik untuk orang lain. Nah, yang paling penting dalam bersikap sesungguhnya adalah ada aturan mendasar itu apa? Aturannya adalah tidak menyakiti orang lain secara sengaja. Sehingga simpulannya adalah sebaik apapun kita, kalau orang memandang kita ini jelek, ya jelek saja. Gitu kan ya. Sebaik apapun kita, kalau orang memandang kita ini jelek, dia jelek saja. Dan sejelek apapun kita, kalau mereka suka sama kita, ya suka saja. Jadi, begitulah teman-teman sekalian.
dalam hidup kita tidak usah terlalu mengasihi diri kita. Biar saja. Orang menganggap kita salah, biarin sudah. Menurut dia salah. Apalagi kalau anggapan itu terlihat ada unsur kebenciannya terhadap kita. Ya sudah. Jadi ketika orang benci terhadap seseorang, gitu ya, maka tidak ada kebaikan di sana. Pun ketika orang itu suka terhadap seseorang sesuatu, tidak ada benci di sana. Ya begitulah kita manusia. Maka sesungguhnya sebetulnya kita ini butuh objektivitas. Kita melihat sesuatu itu mesti ada alat ukurnya. Baik dalam tataran sosial maupun tataran agama. Ketika bicara agama kan kita mesti punya rujukan tuh. Rujukan kita apa? Begitu. Nah, kalau di ini kita juga harus punya punya rujukan ya, punya alat ukur yang kita yakini kebenarannya. Kalau tidak begitu, saya menjadi tidak menarik, menjadi gelisah. Senada dengan itu adalah begini. Ketika kita ingin berbuat baik, gitu ya. Kita ingin berbuat baik, maka tatalah diri kita ini secara serius. Karena tidak selamanya perbuatan baik kita itu akan diterima oleh orang lain sebagai sebuah perbuatan baik juga. Oke ya. Tidak selamanya perbuatan baik yang kita lakukan itu akan diterima oleh orang lain sebagai perbuatan baik juga. Ya. Jadi tidak selamanya perbuatan baik yang kita lakukan itu diterima oleh orang lain sebagai perbuatan baik juga. Loh, ini kan perbuatan baik, iya, tapi belum tentu orang lain menganggap baik. Sebuah contoh sederhana. Ada seorang tua, orang ini punya gerobak, gitu ya. Tiap hari keliling ngambil sampah di kampungnya. Sampah ini dibuang, dibakar, tanpa ada yang mempedulikannya. Oke? Awalnya biasa-biasa saja. Selama sekian tahun seorang tua ini ngambil sampah di kampung dan itu biasa saja. Tidak ada yang marah. Malah bagus gitu kan. Suatu saat ada pemuda kampung itu yang merantau keluar. Ketika dia merantau keluar, kemudian dapat ilmu baru tentang pengelolaan sampah. Nah, dia merantau, kemudian dia punya ilmu tentang pengelolaan sampah. Dia kembali ke kampungnya, ingin mengelola sampah. Ternyata di kampungnya itu kan sudah ada Pak Tua tadi, yang tiap hari kerjanya adalah menguti sampah secara gratis. Ya, memunguti sampah secara gratis, gitu ya. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah bahwa si pemuda tadi merasa bahwa keberadaan orang tua itu mengganggu rencananya, ya, mengganggu rencananya untuk berbisnis sampah tadi. Orang tua tadi baik, saudara. Orang tua tadi baik selama sekian tahun itu dia memunguti sampah di desa, kemudian dia kelola, dia bakar dan sebagainya tanpa imbalan apapun. Dia hanya ingin melihat desanya bersih. Itu aja. Problemnya muncul ketika ada seorang pemuda desa yang baru saja keluar dari desa, kemudian balik ke desa, kemudian dapat ilmu tentang pengelolaan sampah, yang mana itu mengandung uang, pengaruh, dan sebagainya. Karena mau
mengambil sampah dia tidak mampu, maka dia kemudian muncullah kebenciannya kepada orang yang biasa ngambil sampah tadi. Dia benci bukan karena Pak Tua tadi mengambil sampah, tapi karena dia tidak bisa langsung mengambil sampah itu karena ada Pak Tua tadi, gitu. Pak Tua dibilang sama dia, Pak Tua, ya Mas, ada apa gitu kan? Boleh nggak sampahnya saya beli? Orang tua tadi mengatakan, wong sampah kok dibeli Mas, nggak boleh Mas, sampah itu Mas. Biarlah Mas, sampah ini saya punguti dan saya bersihkan, saya bakar. Nanti kan biar kampung kita bersih. Kata orang tua tadi. Kata anak tadi tidak. Kasihkan saya saja Pak sampahnya Pak, biar saya kelola secara matang. Orang tua tadi tetap mengatakan, karena orang tua sudah lama ya. Apa yang dilakukan pemuda tadi? Pemuda tadi menyampaikan kepada desa, mengatakan bahwa sampah di desa ini harus kita kelola dengan baik. Gitu. Siapapun yang bermain-main dengan sampah, itu kan, ya, kita harus membuat aturannya agar orang tidak mudah untuk mengurusi sampah, dan sampah itu harus kita yang ngurus, harus pemerintah desa yang ngurus. Konflik timbul sehingga orang tua yang dulunya memunguti sampah itu biasa saja, bahkan semua orang mengeluh-elukannya, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang semua bisa, kita harus bisa memfilter atau menyaring. Kenapa ini terjadi? Apakah orang yang dibenci itu karena memang terlalu salah? Atau karena orang yang dibenci itu karena menghalangi kepentingan dia, kepentingan orang lain untuk berbuat sesuatu? Di mana hal begitu ada? Dimanapun bisa ada. Mulai di tempat-tempat yang menghasilkan uang, sampai di tempat-tempat yang tanpa menghasilkan uang. Di tempat-tempat yang berpotensi material dan tempat-tempat yang imaterial. Kadang-kadang jelek. Kenapa? Ya, jeleknya bukan karena orang lain itu jelek, tapi karena tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, ini yang bahaya. Kembali ke tema awal, bahwa orang yang ingin membenci kita, tidak suka kepada kita, tidak butuh klarifikasi, tidak butuh disadarkan, saya ini begini loh, tidak butuh, karena mereka benci dengan kita. Ya. Begitupun orang yang suka terhadap kita itu tidak butuh. Kenapa itu tidak butuh? Karena memang suka. Kita baik. Menurut siapa kita baik? Saya baik. Menurut siapa saya baik? Begitu. Seorang penjaga keamanan itu baik. Seorang penjaga keamanan di komplek perumahan, begitu ya. Bagi warga perumahan, dia sangat baik karena dia menjaga keamanan warga. Tapi bagi orang yang ingin berbuat jahat, berbuat curang di perumahan itu, ya dia bukan apa-apa. Dia penghalang, dia jelek. Security itu jelek. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kepentingannya. Jadi, saudara-saudara sekalian,
ketika melihat segala sesuatu, mari melihat itu secara utuh. Ketika kita melihat orang terhadap kita itu negatif, ya tinggal kita berkaca diri saja. Sebetulnya saya ini negatif atau positif. Gitu. Kalau kita ini dipandang orang negatif dan kita yakin diri kita positif, ya jalan saja. Tapi kalau orang lain memandang kita negatif, gitu ya, dan memang kita tahu bahwa kita negatif, ya segera berbuat baik. Kenapa begitu? Ya tetap itu tadi, bahwa ketika orang benci terhadap kita, maka tidak ada kebaikan pada kita. Pun begitu pula ketika orang suka terhadap kita, itu terima kasih Mbak, Mas yang sudah masuk yang sudah ikut di tempat saya, terima kasih. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi sesungguhnya kita ini ketika berbuat sesuatu itu sederhana saja. Kita mesti berbuat sesuatu dan kita tahu bahwa perbuatan kita itu tidak jelek. Gitu. Minimal ada standarnya lah. Tidak melanggar hukum Tuhan misalnya. Begitu. Hukum Allah misalnya. Begitu. Sederhana begitu saja. Karena kalau ukuran kita itu orang lain, bisa jadi semua langkah kita salah. Serius. Coba ada wanita cantik, ada laki-laki ganteng gitu ya. Kemudian ya, ada laki-laki ganteng atau ada wanita cantik gitu ya. Lewat. Di jalan saja. Orang ini lewat saja. Karena orang yang mempunyai kelebihan ganteng atau cantik tadi itu di depan lawan jenisnya begitu. Maka lawan jenis yang di sekitar situ, sekitar orang ini tadi tidak terabaikan. Gak kereken itu ya, tidak respon. Maka orang yang tidak respon tadi kemudian menganggap bahwa orang yang lewat tadi itu adalah pengganggu. Padahal orang yang lewat tadi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ada lagi. Ada sebuah keluarga diberikan Allah harta cukup. Dia beli macam-macam. Tetangganya kemudian panas. Panasnya kenapa? Apakah yang beli macam-macam itu menyakiti dia? Tidak kan? Urusannya hanya sekedar sederhana, penyakit hati, yaitu iri. Nah, kalau sudah iri, kemudian hasad, nah ini kan repot. Iri dan hasad itu sudah tidak ada obatnya memang. Ya, yang namanya penyakit iri dan hasad itu sudah nggak ada obatnya memang. Maka sudah sekalian, ya dalam hidup ya tenang saja, santai saja. Dalam menghadapi sesuatu tidak usah baper. Maksudnya tidak usah baper, ya tidak usah kemudian orang lain kok begini dengan saya, tidak usah begitu. Kenapa? Ya untuk apa juga baper? Untuk apa juga baper? Baper tidak menyelesaikan persoalan. Begitu. Oke ya. Jadi sederhananya adalah tidak usah pusing dengan sikap orang lain terhadap kita. Pun kita tidak usah usil dengan orang lain. Ya. Kita tidak usah pusing dengan sikap orang lain terhadap kita.
pun kita tidak usah usil dengan orang lain. Karena ya masing-masing kita punya style, punya kebebasan sendiri-sendiri kan. Gitu. Yang kedua, bahwa orang yang membenci kita tidak butuh klarifikasi kita. Ya. Orang yang membenci kita itu tidak butuh klarifikasi kita. Karena yang dia dibutuhkan bukan apa-apa. Yang dibutuhkan hanya kita sesuai dengan keintiman dia. Kalau sudah urusan suka tidak suka, tidak ada obatnya, saudara. Maka ya, jalani saja hidup dengan enjoy. Sehingga penyakit hati itu tidak akan singgah dan santai saja. Lebih ekstrim lagi begini. Bismillah, saya akan berjalan sesuai dengan sesuatu yang saya yakini benar. Gitu kan? Perkara kemudian ada orang lain yang tidak suka dengan saya. Ya monggo-monggo saja. Itu kan hak masing-masing kita hidup. Jadi kita hidup itu kan boleh suka dan boleh tidak suka terhadap sesuatu. Gitu. Mudah-mudahan sesuatu yang singkat ini, live yang singkat ini, bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan tentunya bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.